Halo, hari ini aku akan masak paru goreng sambal mata. Bahan-bahan yang sudah aku siapkan hari ini adalah paru rebus sebanyak 1 kilo. Bumbu instan yang akan aku gunakan kali ini adalah bumbu racik, bumbu ayam goreng dari Indofood. Bumbunya seperti ini. Ini aku hanya pakai 1 bungkus saja. Kemudian air sebanyak 400 ml dan daun jeruk 2 lembar. Ini nanti kita akan pakai buat mengungkap parunya. Jamur totole atau kaldu jamur secukupnya, garam secukupnya, gula pasir secukupnya, lada putih secukupnya. Dan ini kelengkapan untuk bahan-bahan sambal mata itu sendiri. Di sini aku sudah siapkan bawang merah sebanyak 150 gram dan cabai rawit campur ya, hijau dan merah itu sebanyak 75 gram. Untuk jumlahnya kalian bisa sesuaikan dengan selera masing-masing. Dan serai ini aku sudah siapkan 2 batang dan ada jeruk limau 2 buah. Dan di sini aku juga sudah siapkan daun jeruk sebanyak 8 lembar. Oke, langkah pertama yang akan aku lakukan adalah aku akan potong-potong terlebih dahulu paru rebusnya. Nah, ini besar kecilnya juga bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Cuma saran aku jangan terlalu kecil karena biasanya paru itu setelah digoreng nanti dia akan menciut. Di sini aku akan potong dadu. Nah, ini ketebalannya memang aku kurang lebih sekitar 1 cm. Karena nanti paru ini akan kita ungkep dan setelah kita ungkep akan kita goreng lagi. Nah, setelah digoreng itu biasanya paru itu akan menciut atau mengecil. Nah, ini dia parunya sudah dipotong-potong. Sekarang aku akan proses langsung ke berikutnya adalah aku akan ungkep parunya dengan bumbu instannya tadi. Ini gunanya supaya parunya akan terasa gurih atau terasa asin menggunakan bumbu instan ini. Nah, ini aku yang pakai bumbu instan ayam goreng supaya rasanya nanti asin dan warnanya agak sedikit kekuning-kuningan. Oke, kita akan langsung sekarang mengungkep parunya. Di sini aku sudah siapkan wajan. Kemudian aku akan masukkan daun jeruk. Sudah aku kasih minyak sedikit aja, sekitar mungkin 1 atau sampai dengan 2 sendok makan. Masukkan daun jeruk yang sudah dirobek-robek seperti ini. Dan kita akan lanjutkan masukkan parunya. Oh ya, bahan-bahannya itu kita juga perlu menyiapkan minyak goreng yang cukup banyak untuk nanti menggoreng paru yang sudah diungkap. Dan seandainya untuk bahan ungkapannya ini kalian mau menambahkan bumbu dapur lainnya semacam lengkuas atau misalkan serai, itu juga boleh banget. Cuma aku kali ini memang mencari yang sangat simpelnya saja. Aku hanya memakai bumbu instannya, penambahan hanya 2 lembar daun jeruk. Nah, ini sudah aku akan masukkan paru rebusnya yang sudah dipotong-potong. Kemudian aku akan langsung masukkan airnya dan langsung diikuti dengan bumbu raciknya. Kemudian aku akan masukkan bumbu raciknya. Nanti kita akan lihat apakah kita perlu menambahkan air lagi atau tidak, tapi untuk sementara aku hanya masukkan 400 ml. Nah, ini kan bumbu raciknya bumbu racik ayam goreng ya, tapi memang ini sebenarnya kayak bumbu dasar atau bumbu kuning yang bisa kita gunakan untuk mengungkep apa saja. Bisa buat paru, bisa buat daging, jadi apa saja tergantung kesukaan atau favorit kalian masing-masing. Dan ini tidak perlu ditambahkan garam karena aku perlu info saja bahwa bumbu racik ini sudah cukup lengkap. Rasanya sudah asin. Aku akan masukkan selanjutnya adalah gula pasir. Ini hanya buat penyedap saja, jadi hanya sedikit saja. Kemudian aku akan tambahkan totole juga secukupnya saja. Jika tidak mau pun tidak apa-apa, bisa di skip. Dan ini aku akan tambahkan bubuk lada putih. Ini aku memang masukkan agak sedikit lebih banyak, tapi juga ini penggunaannya secukupnya saja. Oke, kita akan aduk-aduk, pastikan parunya terendam seperti ini agar nanti semua bumbunya meresap ke dalam parunya. Pada saat kita goreng, parunya akan terasa gurih dan asin.
Kita akan masak paru ini sampai dengan airnya habis atau benar-benar sudah sat. Atau bisa juga kalian harus coba atau pegang parunya apakah nanti sudah cukup empuk atau belum. Apabila kurang empuk bisa ditambahkan lagi air sedikit. Nah, seperti ini aku akan tutup dan aku akan biarkan dia sampai airnya habis, sesekali perlu diaduk. Sambil menunggu parunya selesai diungkep, aku akan siapkan dulu bahan-bahan untuk sambal matahnya. Ini semua akan kita iris. Oke, pertama aku akan mengiris semua bawang merahnya. Nah, bawang merahnya sudah terpotong semua, aku akan pindahkan. Kemudian aku akan lanjutkan dengan mengiris serai. Nah, nanti serainya itu akan aku cacah lebih halus karena biar nanti pada saat dia jadi sambal matahnya itu teksturnya tidak terlalu kasar. Kita buang dulu pangkal belakangnya. Tidak perlu sampai terlalu halus, hanya saja supaya tadi kayaknya kan karena serehku sereh yang besar, jadi irisannya pun akan terlihat sangat besar-besar. Makanya tadi kenapa aku harus cincang terlebih dahulu. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian aku akan lanjutkan untuk iris cabai rawit. Untuk cabai rawit sendiri kalau kalian suka dengan rasa sambal yang pedas boleh ditambahkan. Jadi perbandingannya kalau di sini aku pakai 1:2. Jadi apabila bawang merah 150 gram, di sini cabai rawitnya 75 gram. Cabai rawitnya sudah. Ini akan aku singkirkan dulu. Kemudian kita akan lanjut mengiris daun jeruknya. Nah, untuk daun jeruknya sendiri jangan lupa ini tulangnya harus dibuang sebelum kita iris. Jadi ini kalau aku biar mudah, aku gunakan gunting aja seperti ini ke semuanya. Nah, jadi apabila sudah seperti ini, baru ini kita akan iris halus-halus. Bisa juga nanti kita cincang. Nah, ini semua bahan-bahan untuk sambal matahnya sudah aku iris-iris dan aku akan masukkan semua, aku akan gabungkan di mangkok. Nah, pastikan bahwa nanti mangkok yang akan digunakan cukup untuk menahan panas karena ini nanti akan kita siram dengan minyak panas. Jadi sambil paralel aku juga sedang memanaskan minyak. Oke, aku masukkan bawang merah dan serai. Lanjut dengan cabai rawit, kemudian daun jeruk. Oke, aku akan masukkan kaldu jamur. Di sini kalian kalau mau ganti pakai kaldu sapi, kaldu ayam juga boleh sebagai penyedap, dan garam. Kemudian gulanya sedikit saja, sejumput. Oke, aku akan siramkan minyak panasnya. Pastikan kalian minyaknya sudah dipanaskan dan benar-benar panas. Nah, ini aku hati-hati ya, panas banget. Kemudian aku akan kucurkan 1 buah jeruk limau. Aku harus keluarkan bijinya karena nanti pahit. Tadi jeruk limau boleh diperas di awal ya. Ini bisa diaduk. Sambal mata kita sudah jadi. Dan ini kalian bisa cicipin apabila kurang garam, kurang gula, atau mau ditambahkan penyedap, ini bisa ditambahkan. Nah, ini aku sudah siapkan minyak panas untuk menggoreng parunya. Aku akan goreng tapi tidak terlalu kering. Kalau kalian suka yang kering, kalian boleh goreng sampai dengan dia benar-benar kering. Ini aku akan tetap goreng luarnya kering tapi dalamnya tetap empuk. Ini adalah langkah terakhir kita. Aku akan siramkan sambal matahnya ke atas paru goreng kita yang sudah disajikan ke dalam piring. Nah, ini dia. Paru goreng sambal mata kita sudah jadi.
Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Terima kasih.